sendiri adalah salah satu cabang olahraga atletik lari yang mewajibkan pelarinya melompati rintangan berupa gawang hingga mencapai garis akhir perlombaan. Pelari harus melakukan lari sprint dengan memperhitungkan momentum yang tepat agar bisa bertolak melompati gawang dan mendarat dengan teknik yang tepat. Lari gawang termasuk lari jarak pendek. Seorang pelari harus melewati 10 gawang dengan ketinggian dan jarak tertentu dalam sebuah lintasan. Gerakan dalam lari gawang, baik lari 110 meter atau 200 meter, serta 400 meter untuk pria atau 100 meter untuk wanita wajib dilaksanakan seperti dalam gerakan lari cepat. Faktor penting pada lari gawang antara lain pengaturan langkah, tempo, dan panjang langkah yang mendukung teknik lari. Dalam melakukan lari gawang, hal yang sangat diperhatikan adalah ketika pada saat fase melewati gawang. Pada fase ini, jalur ketika melayang harus sedatar mungkin dengan gawang untuk mengefisienkan waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Untuk mencapai hasil yang maksimal, dalam melaksanakan lari gawang, akselerasi dari start menuju ke gawang pertama, pelari harus melakukan dan dengan kecepatan maksimal dan berusaha mencapai 8 langkah pertama menuju gawang pertama. Cara melatihnya adalah tandai checkmark sebanyak kurang lebih 8 langkah pertama. Kaki menjadi tumpuan berada di depan posisi balok start. Posisi badan tegak harus dicapai lebih awal daripada lari sprint. Langkah kaki ketika di antara gawang-gawang pendek, panjang, pendek. Teknik dari mulai start sampai ke gawang pertama. Serta yang biasanya dilakukan pada lari gawang adalah start dengan posisi jongkok. Agar lari gawang berjalan dengan benar dan lancar, hal pertama harus diperhatikan adalah gerakan yang dilakukan dari start ke gawang yang pertama. Hal ini dilakukan agar pada waktu menolakkan kaki untuk melewati gawang yang pertama dapat dilakukan dengan cepat, benar, dan tepat. Apabila seseorang atlet dari mulai start kemudian lari menuju gawang pertama, langkah kakinya tidak sesuai, maka atlet tersebut harus merubah atau menukar langkah kakinya. Maksudnya tiada lain supaya pada waktu akan melakukan tolakan kaki untuk melewati gawang yang pertama bisa dilakukan dengan cepat, tepat, lancar, dan benar. Sikap badan di atas gawang. Setelah melakukan gerakan mendang tumit untuk bisa melewati gawang dalam posisi kaki lurus, maka sikap badan di atas gawang diusahakan harus rendah dengan posisi condong ke depan dan lutut agar dibengkokkan sedikit. Kaki belakang yang digunakan untuk menolak harus ditarik ke atas dengan jalan memutar ke arah samping dengan lutut telapak kaki menuju ke sisi luar. Keadaan kaki ini harus diangkat tinggi supaya memberi kebebasan jangkauan ke depan. Untuk membuat yang lebih panjang, setelah kaki depan bisa melewati gawang, segera dibawa untuk turunkan ke tanah dalam keadaan lurus. Posisi lengan harus membantu keseimbangan dan gerakan sinkronis ketika berada di atas gawang, sehingga bisa membantu kembali ke posisi gerak dorong depan dengan cepat. Pada saat berada di atas gawang, condongkan badan ke depan. Hal ini sangat berguna untuk memelihara gerakan mendorong ke depan. Langkah di antara gawang. Jumlah langkah antara gawang tergantung dari jarak lomba, tinggi gawang, kemampuan kecepatan lari atau sprint, tinggi badan, dan panjang tungkai kaki yang dimiliki oleh atlet. Tapi pada umumnya pelari gawang berusaha membuat langkah dari awal ke gawang pertama antara 7 sampai dengan 9 langkah, 100 meter sampai 110 meter. Setelah kaki bagian depan mendarat di tanah dengan mencapai irama 3 langkah di antara gawang, jarak kaki tolak ke gawang sejauh 2/3 langkah. Saat gawang sikap badan mengangkat ke arah depan dengan tujuan memudahkan menarik kaki belakang untuk melewati gawang. Secara teknik, melewati gawang bukan hal yang cukup sulit karena dituntut harus memiliki fleksibilitas sendi, panggul, dan persendian tulang belakang. Selanjutnya ada dari gawang akhir sampai pada akhir setelah kaki depan bisa melewati gawang akhir dan mendarat di tanah. Yang dilakukan
adalah mencondongkan badan atau membungkukkan ke arah depan. Kaki yang belakang secepatnya melangkah ke depan. Lari secepat mungkin sampai bisa melewati garis finish. Dengan menjatuhkan dada ke depan, menjatuhkan salah satu bahu atau lari terus secepat-cepatnya. Dalam olahraga lari gawang memiliki aturan diantaranya semua perlombaan dimulai dari garis start sampai dengan bisa melewati garis finish yang harus dilakukan di jalur masing-masing yang telah ditentukan. Seorang atlet lari gawang akan didiskualifikasi jika menarik kakinya pada saat melampaui di luar bidang horizontal atas gawang dan tidak berada di lintasan saat melompat gawang. Sengaja menjatuhkan gawang dengan tangan atau kaki. Jumlah gawang yang harus dilewati atlet lari gawang adalah 10 buah. Baik lari gawang jarak 100 meter, 110 meter, atau jarak 400 meter. Nah, selanjutnya ada rekor. Ada beberapa rekor yang telah diciptakan dalam perlombaan lari gawang. Pertama dilakukan oleh atlet lari gawang pada nomor 110 meter putra yang berasal dari Sumatera Selatan pada PON 20 2021 yang berlangsung di Mimika Sport Complex atau MSC Papua, Selasa tanggal 5 Oktober 2021. Hasil ini merupakan rekor dalam kejuaraan PON yang baru. Sebelumnya rekor nasional dipegang oleh Eli Zakaria dari Jawa Timur dengan catatan waktu 14,16 detik. Kedua dipecahkan oleh pelari yang berasal dari Amerika Serikat, Sydney McLaughlin, memecahkan rekor dunia yang dimiliki oleh dirinya saat meraih medali emas Olimpiade di Tokyo pada 2020. Pada nomor lari gawang 400 meter putri, McLaughlin berhasil membuka catatan waktu 51,45 detik. Tunggal atas juara dunia sekaligus peraih medali emas Olimpiade 2016. Dalilah Muhammad dengan catatan waktu 51,58 detik. McLaughlin kembali memecahkan rekor lari gawang dunia yang sebelumnya ditorehkan di ajang uji coba tim nasional AS di Oregon dengan mencatatkan waktu 51,9 detik. Ketiga rekor dunia lari gawang 400 meter putra pecah setelah atlet Norwegia Karsten Warholm menjadi yang terbaik pada Olimpiade Tokyo 2020.